Waalaikumsalam. Waduh, apa kabar? Selamat siang waktu sana. Alhamdulillah baik. Bapak sendiri sehat, Pak? Alhamdulillah baik. Kamu kayak orang Taiwan ya? Aduh, makan siput gak, Pak? Makin Tapi tetap sipit. Oke. Eh, tapi eh. tetap orang Sunda. Eh, Terima kasih tetap sehat ya di sana ya. Iya, Rizka di mana sekarang posisi? di Qatar. Oh, di Qatar. Oke, di Ya, Qatar. mm, Tepatnya di di hotel apa? Hotel Holiday Villa. Oh, Holiday Inn Villa, betul? Bukan, Holiday Oh, Villanya. Holiday Villa. Oh, Holiday Villa Doha, Qatar. Ya, Oh, oke, oke. Jadi di sana sudah berapa bulan tuh di sana? mau 12 bulan. 12 Mau bulan ya. Oh, 1 tahun. berarti udah 1 tahun ya Iya, dengan betul. kontrak berapa lama di sana? 4 tahun. Tahun. Ini Iya. pakai lagi kerja apa gimana nih? Pos sekarang lagi Ini in lagi charge. santai sih. Iya, lagi santai dikarenakan udah ngasih makanan siangnya. Oke. Iya. Dikarenakan Oke. sekarang kerjanya bagian karantin, Pak. Oh, bagian karantin. Maksudnya yang di karantina siapa di sana? Iya, jadi hotel tempat kerja Rizka jadi tempat karantin. Oh, tempat karantin warga masyarakat Doha. Enggak. Dari misalkan Bapak dari Indonesia mau ke Qatar. Nah, dari Oh, hotel ini tuh jadi tempat karantin. khusus WNA berarti ya, warga negara asing yang Iya, bukan warga negara Qatar. Jadi kalau iya, misalnya ada turis baru datang ke Doha Qatar itu dijemput langsung dikarantina di iya, situ. iya. Tapi Berapa bukan lama di hotel situ apanya? di karantinanya? 2 minggu, 2 minggu, Oh, selama ya. 2 minggu. Ya, Oke, oke, oke. Ini sudah mulai banyak yang bergabung menyaksikan iya, IG Live karena ini memang terus kita siarkan. Mohon izin iya, ya Rizka, ini kita record dan kita publish karena iya, memang kita akan selalu terus menggaungkan promosi tentang abdi bangsa iya, karena dengan media ini yang bisa kita lakukan gitu karena iya, kami tidak bisa melakukan secara offline jadi kita melakukan terus untuk publish kapanpun dimanapun ketika alumni itu ready ya kita harus siap gitu. Eh, Kemarin kita sudah melakukan streaming dengan Stephen di Australia, kemudian Dodi yang ada di Jepang, kemudian Krishna yang ada di Saudi Arabia, betul. kemudian Teh Ranti yang ada di Belanda. Nah sekarang Iya, Rizka ya salah satu juga alumni ABI perempuan yang sekarang sudah ada di Qatar. Mungkin bisa dikenalkan dulu, Riz. Ini teman-teman mungkin nggak tahu, pengen iya, kenalan dulu nama siapa, asal iya. SMA mana, lulus tahun berapa di SMA, gabung di ABI tahun berapa, magang di mana, dan sampai di sini. Silakan, Rizka. Eh, Perkenalkan, nama saya Rizka Nopitasari, bisa dipanggil Rizka. Mm. Saya tinggal di Cibeber, Cianjur. Dan saya lulus dari Bela Nusantara angkatan 2015-2016. Dan Oke. saya dari sebelum sebelum saya mengenal sekolah di Abdi Bangsa, saya pernah kuliah dulu Pak di UT sampai Oh, 3 semester. Iya, beres ya tapi ya. nggak beres Pak, dikarenakan Oke. kelamaan Pak. Jadi pengen cepet kuliah, pengen cepet Hmm. kuliah nggak mau lama gitu. Jadi cari Ah, ya. info-info sana sini gitu. Ya Ya, pernah kemudian masuk masuk ke di ya tahun dulu ya. berapa? Apanya? Masuk Lulusannya ABI. Abi itu kemarin 2018 Pak. Oh, wisuda 2018.
Enggak, wisudanya 19, angkatan 16, Pak. Oh, jadi masuk 2018, kemudian wisuda tahun 2019. Iya, betul. Oh, oke. Ya. Jadi baru ya, kamu berarti baru banget nih lulus Iya, baru banget dari ya. Nganggur 3 2000. bulan, Pak. Oh, nganggur Nganggur cuma 3 tiga bulan. bulan. Oke. 3 bulan Kem- dikatakan nunggu proses. Oh, nunggu proses untuk Hmm. pemberangkatan. Iya, Kemudian betul. di Abi masuk tahun 2018, belajar Iya. 6 bulan, kemudian magang di mana saat itu? Di Sangrila Golden ya, di Golden. Oh, di Golden Sand, Golden Sand. Pineng. Oh, Golden Jadi Sand, oke. Di Pineng ya, di Golden Sand Shangri-La Hotel, oke. ya, Kemudian dari beres magang, langsung beresin laporan, kemudian ya, wisuda 2019. Terus betul. gimana nih caranya tiba-tiba di Qatar gimana nih? Mungkin bisa sharing ke Eh, teman-teman yang hadir malam di ini menyaksikan. Iya, dikarenakan di sini ada teman, ya cari-cari info gimana kok bisa masuk ke negeri orang gitu ya. Ternyata dikasih peluang gitu. Dan Rizka coba, ya mungkin rezekinya di sini, Rizka nggak pure banget berharap pengen ke sini, dikarenakan pernah sempat gagal juga, apa tuh, interview trainingnya nggak mudah, training aja nggak mudah apalagi buat kerja gitu. Oh, Ternyata rezekinya alhamdulillah di Qatar. oh, Gitu. Tata. Tidak mudah Jadi waktu interview. oh gitu, karena waktu di Ya. Sangrila magang di Malaysia, waktu OJT itu interviewnya susah ya. Iya, iya Pak. Pernah gagal juga 1 kali. Iya. Betul. Kemudian mencoba lagi pada saat Iya, itu. Kemudian alhamdulillah lulus baru OJT magang ke Malaysia selama 6 bulan. iya, betul. Waktu di Malaysia magang itu dapat tempat tinggal ya, dapat uang Iya, saku ya. betul. Iya. Tempat tinggal dapat uang satu, alhamdulillah ya. Jadi paling tidak ada sedikit tabungan yang Iya, kamu betul. kumpulkan di magang di Malaysia ya. Betul. Oke, Iya. luar biasa. Kemudian sekarang di Qatar udah 1 tahun. Jadi setelah Iya. wisuda 2019, nganggur 3 bulan karena untuk proses pemberangkatan dan langsung Iya, berangkat betul. pada waktu berarti bulan apa tuh berangkat ke Qatar? Februari awal, Pak. Februari 2019. 19. 2020 berarti ya. Dua Eh, puluh, dua puluh, 20 ya. 2020 ya, Iya, 20. 2020. Oke. Karena sekarang udah 2001. Iya. Jadi nanti bulan depan tuh udah genap 1 tahun Iya, ya, satu Februari tahun. 2020. Kontrak berapa tahun di sana nanti? 4 tahun, Pak. Oh, empat 4 tahun. tahun. Kontraknya memang Iya. 4 tahun ya. Tapi betah kamu di Iya. sana. Alhamdulillah betah. Betah ya. Banyak orang Iya. Indonesia yang teman kerja. Banyak juga, Pak. Dari Bali. Banyak. Iya, Oke. Dari ada Bali dari Bali. banyak. Dari Bandung. Orang Sunda ya di sini. Ada, enggak ada. Ada. Paling Jakarta Ada. Cuman gitu. dari Jakarta. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih sharing sama Iya. teman-teman itu penghasilan di Qatar itu berapa tuh per bulan gajinya? Mungkin teman-teman Hmm. agak penasaran nih kira-kira emang berapa sih gaji di Qatar gitu. Jadi paling tidak untuk sharing gitu. Kira-kira berapa di sana dapat? Dikarenakan sekarang Qatar Qatar belum lama, Rizka pun belum tahu bagaimana kesibukannya di hotel. Dikarenakan pas Rizka masuk ke Qatar ke sini baru 1 bulan tidak ada corona gitu. Berapa tahun? Pas Februari Eh, 2020 itu pas corona datang gitu ya. ya, betul. Nyampe Nah, lah 67 6 6 sampai 7 pegang. 7 juta. Oke. Itu bersih apa harus ada pengeluaran lagi penghasilan segitu? Enggak sih, kadang pengeluarannya kayak wifi kayak gitu Pak. Oke. Kalau Ya, tempat tinggal sudah disiapkan di sana. udah disiapkan. Makan pun Beserta dikasih, tapi kalau itu jadwal kerja. oh, jadwal kerja. Oke. Kamu tinggal di mes atau tinggal di hotel saat ini untuk stay di sana?
Ya, kalau saat ini dikarenakan karantin, kita tidur di hotel Oke. gitu. Tapi sebelumnya udah disediain di villa gitu, seperti apa apartemen, villa gitu. Oke. Eh, jadi saat ini hotelnya Rizka bekerja itu menjadi tempat karantina para WNA yang baru datang dari luar negeri yang datang ke Iya, Qatar. Jadi iya, ketika orang datang ke Qatar itu wajib untuk karantina. Seperti iya. halnya dari ketika datang ke Indonesia kan langsung dikarantina di Wisma Atlet. Nah, berikut pun kalau mereka datang ke negeri manapun pasti harus karantina 14 hari. Tapi dalam hal ini bagaimana nih sekaligus ada menyambung pertanyaan saya lihat dari eh, teman kita Hayat Putra ya yang ada di Jepang. Ini alumni kita juga nih Hayat Putra yang ada di Jepang. Dia nanya bagaimana nih katanya corona di Qatar katanya bisa di Masih belum apa, normal. Iya, masih masih belum, masih masih ada. masih belum Iya, normal, belum normal ya. Kemudian public area kayak mall gitu kemudian itu masih buka tapi masih buka. Sekarang udah buka. udah buka Tapi ya. restoran Tap- masih tetap jaga jarak. oh gitu. Buka juga, Kalau tapi masih tetap sekolahan jaga. belum buka kalau sekolahan. Belum buka Belum. sekolahan. Masih. Oh, masih tutup ya. Luar biasa nih ya Rizka ini saya eh, ingat betul ketika datang ke Abdi Bangsa mendaftarkan dirinya beliau sangat punya ambisi pengen keluar negeri saat itu. Iya, Pak. Katanya mau masternya Iya. mau keluar negeri. Nah, kemudian kerjanya mau keluar negeri Pak. Ya, alhamdulillah dengan keteguhan, keseriusan eh, Rizka bisa Keinginan. meraih semua gitu kan dengan Iya. pengalaman sekarang yang luar biasa. Nah, boleh dong diceritakan Riz apakah manfaatnya ketika kamu belajar di Abdi Bangsa, apakah terasa manfaatnya sehingga kamu mendapat pencapaian sampai titik ini? Bisa dijelaskan. Iya, manfaatnya Rizka juga bukan backgroundnya dari perhotelan. Baru masuk ke Abdi Bangsa, baru Rizka mengenal, oh ternyata perhotelan itu seperti ini. Oke, Dan oh ya, eh, ilmu itu nggak semudah kita dapatkan gitu. ya. Dan harus belajar juga, misalkan kalau kita niat pengen bekerja di perhotelan, kita wajib mengenal tentang dunia hotel dulu. Dunia hotel dulu ya pastinya. Jadi terasa nih manfaatnya kerja di apa tuh namanya di luar negeri, waktu magang, kemudian sekarang di Qatar, terasa manfaatnya pentingnya ilmu di Abdi Bangsa. Ya, terasa. Tapi Pak, sebelumnya Rizka waktu training di Malaysia itu housekeeping. Dan sekarang jadi F&B. Oh gitu. Waktu di Iya, Malaysia training housekeeping, ya sekarang betul. kerjanya di F&B. Di Ya. bagian apa nih? Ini ada pertanyaan kebetulan dari Denza katanya. Pak, di Qatar itu bagian apa katanya? Kerjanya ngapain? Ya, Mungkin bisa waitress. dijawab. Waitress. Jadi pelayan. Waitress. Ya. Kerjanya waitress, jadi melayani di restoran ya. Karena kebetulan ini eh, hotelnya dijadikan tempat karantina, jadi melayani teman-teman tamu-tamu yang sedang karantina. Nah, Iya, betul. bagaimana nanti protokol kesehatan? Apakah safety untuk kita ketika melayani tamu-tamu dari berbagai macam negara? Ya, kita harus menggunakan masker, otomatis masker itu wajib, dan hairnet sama hand glove. Oh, oke. Jadi yang penting APD ya Iya, disebutnya itu harus iya lengkap betul. kayak sarung tangan, masker Iya, ya, kemudian harnet itu harus lengkap. Jadi ketika menyajikan makanan itu lebih safety. Nah, iya, eh, eh, mungkin bisa disampaikan Riz ini banyak sekali yang bergabung malam ini dan mungkin sebagian besar mereka masih ragu-ragu menentukan
untuk belajar di Abdi Bangsa. Kira-kira pesan-pesan kamu buat mereka yang masih galau menentukan atau melanjutkan kuliah, apa Depan. pesan-pesan kamu sebagai alumni kira-kira? Ya, misalkan kalau kalian masih ragu, jika jika keinginan kalian mimpi itu boleh, tapi kalau dengan nekat itu harus gimana ya? Kalau mimpi sih setiap orang juga pasti mau ya, kita mau keliling dunia, tapi kita nggak bisa ngabulinnya cuman dikarenakan mimpi doang kan semua orang juga bisa. Harus ada nekat dan apa ya? Berjuangnya, Pak. Keberaniannya betul. Gitu. Iya. Jadi pesan-pesannya kepada mereka yang masih ragu seperti apa nih kira-kira untuk meyakinkan bahwa dia jangan ragu ketika keinginan kita pengen tercapai. Rizka juga nggak tahu ya kok bisa ke negeri orang gitu, bisa ke Qatar gitu. Masih mimpi, Pak. Masih orang mimpi, tua tapi bisa... support ya, orang tua support ya. Kamu ada di luar negeri, orang support. Yang paling minta doanya kepada orang tua itu terpenting. Apalagi suasana lagi corona kayak ini. Tuh, apalagi suasana lagi seperti ini, minta doanya kepada orang tua senantiasa disehatkan selalu gitu. Ya. Jadi satu lagi nih, kan ada image kalau kerja di luar negeri itu buat perempuan menakutkan, orang tua khawatir. Nah, kira-kira apa yang bisa di-sharingkan kepada mereka supaya yakin bahwa ke luar negeri itu aman? Tapi selama sekarang ya, Rizka belum pernah ada orang-orang yang misalkan dari antar negara gitu melecehkan jadi buku gitu. Di sini tuh aman banget. Aman banget. Jadi kan kalau orang lain kan kepikirannya jadi kerja di negeri orang itu takut gitu. Tapi alhamdulillah di sini aman. Iya, dan pastinya sangat dilindungi oleh hukum negara setempat ya. Ketika nanti ada yang macam-macam, ya mereka tidak akan berani karena hukum di sana sangat ketat ya. Ketat banget, Pak. Betul, ketat banget di sini. Ya, apalagi Qatar pastinya di sana kan kalau nggak salah di sana tuh ada sirkuit F1 ya, atau GP atau sirkuit ya? Iya. Itu kemarin ada seminggu sebelum corona pernah ada. Pernah ada. Ya. Dekat kamu dari ke lokasi sirkuit? Iya dekat, sekitar berapa? Nggak kurang lebih nggak 1 jam. Luar biasa nih kalau ada kesempatan. Pernah ke restoran juga tamunya. Oh gitu. Dan tidur juga di sini. Oh gitu, tidurnya malah di situ ya. Luar biasa nih, maksudnya pengalaman yang luar biasa. Kalau ada waktu kesempatan, pengen tuh nonton di sirkuit. Biasanya lebih seru kalau nonton langsung dengan di TV itu berbeda. Ya. 2020 ada Piala Dunia. Oh kapan itu? 2020. Piala Dunia ya? Lagi. Wah itu pasti ramai, itu tambah ramai nanti di Qatar ya. Mudah-mudahan coronanya usai, cepat selesai. Ya. Kami yakin dengan adanya World Cup itu, apalagi Piala Dunia di Qatar ya, kamu juga pasti masih di sana ya, masih di sana. Jadi bisa ada kesempatan tuh, biasanya seru tuh, ya seru. Waktu dulu saya menyaksikan ada Olimpiade, waktu itu kapalnya ke Yunani, Olimpiadenya ada di Yunani, waktu itu karena hotel di Yunani semua penuh, jadi kapal pesiar semua di dock, di booking menjadi hotel gitu, karena di hotelnya penuh sama turis-turis yang datang semua ke Yunani. Nah nanti pun apalagi kalau World Cup ya, kemudian mudah-mudahan pandemi udah usai, itu penontonnya kan bukan hanya dari negeri tetangga, bahkan mungkin dari Asia, bahkan dari Indonesia bisa banyak yang datang ke Qatar, karena itu meningkatkan bisnis pariwisata di sekitar itu. Luar biasa ya, Rizka, kami sangat bangga apa yang sudah kamu capai sampai saat ini. Yang jelas, keep moving,
terus semangat dan pastinya gapai cita-cita kamu ya. Tetap fokus untuk berkarir ya, tapi tetap menjaga protokol kesehatan ya selama di sana, yang namanya cuci tangan gitu ya, memakai masker. Kalau di Indonesia istilahnya 3M, mencuci Iya. tangan, memakai masker, menjaga jarak gitu. Oh, Jadi jaga jarak. 3M. Dengan 3M diharapkan kontak fisik dengan kamu nanti ketika masa kamu kerja di Qatar saat ini bisa terhindarkan. Tapi pastinya perusahaan di tempat kamu kerja sekarang di Qatar itu sangat preventif ya, menjaga semua karyawannya dengan baik ya, baik dari segi makanan maupun vitamin ya. Iya, iya. Ya, oke, oke, oke. Dan Bapak Saat di Qatar juga mungkin Bapak kenal dengan beliau, Rudi, tahu Pak Rudi? Oh, Rudi, alumni kita itu. Iya itu. Rizka sempat ketemu sama dia pas masuk pas berangkat ke sini. Mungkin di sini udah 1 minggu, Rizka sempat ketemu sama dia. Dan masih keluarga juga, masih apa ya? Masih keluarga Masih juga saudara. sama Rizka. Ya, Oh, masih saudara. Tapi sekarang Rudi, belum ketemu lagi. oke. Rudi di hotel apa ya? Di Touch Dohanya, di Touch Doha. Oh, Touch Doha. Jadi terpisah, bukan. 40 menit. Oh, 30 menit. Luar Iya. biasa nih ya, Riz. Jadi teman-teman alumni Adi Bangsa nih ada yang sudah di mana-mana di seluruh dunia gitu ya. Kemarin ada yang di Australia, ada yang di Jepang, ada yang di Belanda, ada yang di Saudi Arabia, kamu sekarang di Qatar. Ini luar biasa. Jadi sudah tersebar di seluruh dunia di segala berbagai macam benua gitu. Jadi diharapkan nanti warga masyarakat Cianjur yang masih ragu untuk bergabung di Abi Bangsa, jangan ragu untuk bergabung di Abi Bangsa, karena kebetulan kelas Januari ini kita buka untuk kelas baru. Jadi Januari kita buka untuk kelas baru, karena dengan pembatasan social distancing, jadi kelas sekarang dibatasi. Kalau zaman Rizka kan dulu 30 atau 25 per kelas ya, sekarang nggak boleh. Jadi maksimal harus 15 dengan jaga jarak dan segala macam. Kira-kira pesan-pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman malam ini yang mungkin dia masih apa ya, mau gabung di ABI tapi ragu-ragu kira-kira menjamin kerja nggak, katanya mungkin apakah kira-kira benar nggak gitu ya. Mungkin bisa Ya. disampaikan Rika pesan-pesannya. Iya. Jika kalian masih ragu dan ingin sekolah cepat begitu ya, cepat dan nggak lama selama 1 tahun, mungkin 1 tahun lebih karena belum training, belum belum pembelajaran dan belum skripsinya, Ya, jangan ragu. Abdi Bangsa sekarang kan udah terakreditasi. Ya Pak, betul. udah bagus, Sudah udah terjamin kasih. banget gitu. Ya, Ya, udah terjamin banget dan jangan ragu. Emang sih semuanya kita nggak tahu bahwa bisa cepet kerjanya atau enggaknya. Itu tapi misalkan kalau kita nekat, ada niat, insya Allah ya, dimudahkan semuanya. betul. Ya, Yang penting ada niat, tekad yang bulat, berusaha dan terus belajar. Ya, iya, insya Allah nanti semua cita-cita kamu akan tercapai. Saya juga iya, waktu waktu lihat di postingan kamu lah, kamu kayaknya di luar negeri, pas ditanya teman-teman katanya Pak dia lagi di Qatar. Wah, saya bilang beneran nih, Rizka ini yang ibaratnya badannya mungil gitu ya, kecil, dia berani gitu ke Qatar gitu, saya bilang gitu. Tapi ternyata alhamdulillah. Kayak kemarin kayak alumni kita Lia Septianti yang ada di Maldives, dia itu kan kalau lihat itu tidak meyakinkan gitu, dia bisa sekarang kerja di Maldives, tapi sekarang dia buka wirausaha yang luar biasa di Cianjur, iya, karena sudah mungkin lama di sana. Tapi luar biasa, sama anak-anak Abi ini dengan bekal yang sangat maksimal,
dia bisa belajar ya, penanaman skill dan mental. Tadi kamu sampaikan memang betul Abdi Bangsa sekarang sudah mendapatkan akreditasi A alias sangat baik gitu ya. Ini akreditasi A ini merupakan pencapaian yang luar biasa karena dinilai dari berbagai komponen parameter antara lain ya keterserapan alumni seperti kamu ini. Nah, jadi ini betul-betul sudah terbukti Abdi Bangsa bisa memberikan jembatan ya setelah lulus. Bahkan kayak kemarin Krisna itu bisa kerja sebelum wisuda gitu, bahkan ada yang seperti itu. Nah, ini akan kami angkat. Nah, nanti ke depannya teman-teman yang menyaksikan malam ini terus stay tune di Abdi Bangsa IG streaming, karena nanti kita akan angkat teman-teman alumni yang bukan hanya kerja di luar negeri tapi yang di dalam negeri, dan juga ada teman alumni yang sedang berwirausaha gitu. Jadi ada yang buka restoran, Riz. Nah, nanti kita angkat success story-nya supaya nanti dia bisa ada banyak varian lah gitu. Ada banyak varian supaya mereka juga merasakan manfaat yang sama. Ya. Kayaknya ini apa tuh namanya? Kita akan terus apa namanya? Mempromosikan ya. Mempromosikan Abdi Bangsa supaya betul-betul mempunyai pangsa-pangsa luas, khususnya untuk bidang vokasi. Ya. Sekarang bahasanya sekolah vokasi. Jadi dengan sekolah vokasi ini, waktu itu kamu uji kompetensi nggak ya? Iya, udah. Tapi Rizka nggak ikut soalnya Rizka masih di Malaysia. Oh, masih di Malaysia. Jadi pas pulangnya nggak ikut uji kompetensi ya? Iya. Oke. Dimulai dari Rizka kalau nggak salah itu ada uji kompetensi. Ya, uji kompetensi memang baru-baru ini kita. Jadi paketnya sekarang tambah komplit lagi. Belajar di Bangsa bukan hanya sertifikat apa tuh namanya lokal, tapi juga ada sertifikat magang, kemudian sertifikat uji kompetensi. Sehingga nanti ketika lulus tuh lulusan alumni Abdi Bangsa mengantongi 3 sertifikat sekaligus. Sertifikat D1 perhotelan, sertifikat magang 6 bulan, kemudian sertifikat uji kompetensi. Itu setara dengan biasa, itu setara dengan biasa, luar biasa. Mungkin ada pesan-pesan lagi, Rizka, ini yang bergabung banyak banget. Ini ada Pak Yusuf mengucapkan selamat sukses katanya buat kamu di sana, gitu. Pokoknya juga buat dosen-dosen semuanya. Ya, oke, nanti kami salamkan ke dosen-dosen semuanya dari Rizka. Salam sukses selalu di sana. Ada pesan-pesan Rizka terakhir, kata-kata closing statement buat yang nonton malam ini? Iya, pokoknya buat kalian tadi udah bicara juga yang masih ragu dan pengen apa ya kuliah cepat, gabunglah di Abdi Bangsa. Tepatnya di dekat Hipermat ya Pak. Sekarang ada mall baru. Ada mall baru, kota. Ada mall besar di pusat kota. Jadi ya. Sekarang di situ ada mall besar yang mungkin akan segera dibuka. Jadi cuman jarak sekian meter itu sudah ada mallnya nanti. Cianjur sudah punya mall. Jadi punya tempat nongkrong baru. Gitu. Jadi teman-teman yang bergabung malam ini, yang menonton acara ini, perlu disampaikan Abdi Bangsa program kuliah singkat, cepat kerja, yang menjamin Anda untuk bisa meraih sukses. Kemudian Abdi Bangsa terakreditasi A, dan juga Abdi Bangsa mempunyai gedung milik sendiri. Jadi dengan fasilitas milik sendiri, Abdi Bangsa dengan sarana prasarana yang lengkap, itu akan meyakinkan para peserta didiknya untuk bisa meraih cita-cita. Walaupun memang betul saat ini corona masih menghantui masyarakat di seluruh dunia, kita ke luar negeri juga susah. Tahun 2020 ini nol, Rizka. Kita nggak bisa ngirim ke Malaysia maupun ke Thailand.
Tapi nanti rencananya 2000, ya nggak ada pengiriman. Shangri-La pun sementara tutup dulu. Biasanya kita ngirim ke Shangri-La setiap tahun tuh hampir 100 orang gitu ya, setiap 6 bulan, setiap 6 bulan 50, 6 bulan 50 lagi. Sekarang kita nggak bisa ngirim. Zero untuk pengiriman keluar. Tapi mungkin 2021 itu mereka akan buka lagi menunggu vaksin ini selesai. Mudah-mudahan ketika vaksin ini selesai, semua sudah divaksin, hotel ke luar negeri dibuka lagi, kapal pesiar dibuka, itu akan menjadi peluang yang cukup luar biasa. Untuk itu, di masa pandemi ini, manfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kompetensi, keahlian, bahasa, supaya nanti ketika channelnya dibuka, kita bisa sudah siap mengisi slot-slot yang ada. Ini ada Teh Ranti juga nih yang bergabung, yang lagi di Belanda, yang malam kita streaming ya. Selamat bergabung ya Teh Ranti, selamat bergabung. Ini ada junior kamu yang lagi di Qatar. Silakan nanti bisa kontak atau DM para alumni. Jadi mungkin teman-teman yang masih ragu untuk bergabung di Abdi Bangsa, silahkan nanti follow Instagramnya Rizka untuk nanya-nanya bagaimana sih di Qatar, bagaimana kehidupan di Qatar dan lain-lain. Yang jelas itu kami sangat open buat teman-teman yang masih ragu memilih kuliah di mana, jangan ragu. Cepat daftarkan diri Anda untuk bergabung di Abdi Bangsa Institute. Itu aja mungkin Rizka, ada lagi? Ya cukup Pak. Cukup ya. Ada. Mohon saya nggak mau ganggu waktu sibuk kamu karena kamu juga masih pakai seragam, kayaknya juga masih ya tengah-tengah istirahat kamu, kesibukan luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Salam sukses selalu untuk kamu. Salam sehat, tetap jaga jarak, tetap jaga protokol kesehatan, dan pastinya berdoa terus untuk kesehatan kita bersama, kesuksesan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye-bye, Rizka. Bye. Oke. Ya.